بغض الأسنان والأمراض والخصوصية وقراءة الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه. اما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه بجاهه الحديث المعاد. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid Hidayatullah untuk sama-sama kita berduduk di masjid dan kita berniat untuk iktikaf melaksanakan ibadah di masjid Subhanahu wa taala. Saya pun beriktikaf di masjid ini semata Allah taala. Pelajaran kita selanjutnya yaitu wa minhum man salaka tariqat ta'limi wal musa'alati wal mujalasati lil ulama'i wa istima'il akhbari wa hifdzil ulum. Artinya dan setengah daripada mereka itu orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara-caranya macam-macam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebenarnya beribadah saja, ya Allah. Ada, nah ini ini apa menjalani jalan itu dengan belajar ilmu, menuntut ilmu. Nah, kayak kita yang belajar ilmu dan bertanya masalah ulama dan sekedudukan dengan segala ulama, mendengar akan beberapa hadis dan menghafal, artinya menghafal akan beberapa ilmu. Jadi ini orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan belajar ilmu. Duduk ilmu. Kenapa kita belajar ilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu fardu atas orang laki-laki, orang muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib belajar ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu tauhid, mengenal Allah. Kedua, ilmu fikih, belajar berwudu, belajar mandi, belajar sembahyang, belajar puasa, belajar haji, manasik, belajar umrah, umrah. Ada belajar. Nah itu fikih namanya. Yang ketiga tasawuf. Tasawuf itu berhati supaya jangan sombong, supaya jangan ujub, supaya jangan riya. Itu tiga yang wajib untuk ilmu. Nah, karena di situ baliklah alifah dan itu seandainya kita wajib menuntut ilmu semua. Nah, kita wajib menuntut ilmu hukum. Nah, belajar jawab hukum untuk kita ada wajib belajar ilmu jahit. Nah, kita mengukur baju. Tuhan mau ada tiga ilmu aja, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf atau akhlak. Nah, wajib itu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, mendapat ilmu dari ulama itu, ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tadau ajnataha biqalibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya. Sayapnya ini artinya kasih sayapnya. Meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu ada ayam ini memasukkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu satu, melindungi, dua, menjauhkan daripada segala gangguan. Nah, artinya malaikat itu sayang lawan menuntut ilmu, dijadikan oleh malaikat. Kenapa jadinya meletakkan sayapnya itu? Karena ridho, senang bima yasna'u, dengan apa yang ia kerjakan. Jadi senang malaikat orang malaikat orang untuk ilmu, orang duduk untuk ilmu. La'anna taqwa wa ta'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalliya mi'at rakaat. Hanya saja bahwasanya berpagi-paginya belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada dia sembahyang 100 rakaat. Satu bab untuk ilmu. Nah, belajar untuk ilmu. Nah, orang belajar. Ada lagi hadis Nabi, hudur majlisil alim afdalu min salati abdi rak'atin. Berduduk di majlis orang alim, orang ilmu, orang berilmu, itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Menuntut ilmu. Dan lebih afdal daripada waliyadati alfi maridin. Itu lebih afdal daripada menjenguk orang sakit. Kita menjenguk orang sakit semalam, orang sakit itu badannya itu sama menuju surga. Apabila dia duduk di tempat orang sakit itu, sama dia berada di kebun surga. Jangan salah orang sakit, menghilangi orang sakit. Dan malaikat meminta ampun dalam menziarahi orang sakit. Malaikat minta ampun. Nah, itu orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada menziarahi orang yang sakit sambil ilmu. Banyak benar kalau sakit seorang aku, kalau sakit idaman, sifat juga kan sampai saya bisa. Kalau sakit boleh naik, sambil ilmu. Nah, orang menuntut ilmu itu lebih baik orang hadir dan bertanya akan masalah kepada ulama. Jadi namanya bertakwa itu kepada orang alim, kepada orang ulama. Kenapa ulama itu adalah satu ambiya? Ulama itu lawan seorang nabi. Jadi namanya anak bertakwa itu lawan ulama. Jangan bertakwa lawan dukun, bertakwa lawan orang kada alim.
dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai kelebihan. Orang alim, orang yang ahli zikir, yaitu orang alim. Ahli zikir itu orang alim. Jika kamu tidak mengetahui bertakun, jangan sumpah. Sumpahnya bertakun, jangan sumpah. Betapa ulama dan ulama ini ingat coba di dalam kitab Munaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sulmani Al-Badali, maka pergilah ibunya kepada gurunya, kepada gurunya menanyakan tentang hal ehwal anaknya. Maka dijawab gurunya bahwa jangan ragu lagi, jangan sok lagi bahwasanya anakmu itu adalah wali Allah. Ya ini betul guru dan ulama berdekat dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dan sedudukan dengan orang ulama, orang alim tadi itu sama dengan menjadi orang yang sakit seperti itu dan orang syuhada dan menyaksikan wasyuhudi ahli janazatin dan menyaksikan orang 1000 orang jenazah, mengikuti mengilangi orang yang sakit, orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini kita dapat pahala rangkaian gunung Uhud pahalanya. Nah, kalau kita belajar ilmu itu sama dengan menyaksikan orang yang meninggal 1000, berarti 1000 gunung Uhud pahalanya. Orang menuntut ilmu, orang menuntut ilmu. Jadi kita menutupnya alhamdulillah awal untuk ilmu di mana lah untuk menuntut ilmu. Maka itu pahalanya. Ulama itu yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya summa ulama summa syuhada. Yang memberi syafaat di hari kiamat itu adalah para nabi. Berilah syafaat wahai kekasih kami, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Kita minta syafaat para nabi. Nama dari syafaat itu adalah para nabi, para anbiya. Summa ulama, kemudian ulama minta syafaat. Ujian Nabi, ulama yang memberi syafaat. Dan orang yang mati syahid, orang mati syahid ini ada 3 mati syahid ini. Ada mati syahid dunia, ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid akhirat. Jadi 3 macam. Ada nama mati syahid dunia. Mati syahid dunia ini yang memerang fisabilillah, memerang orang kafir, tapi tujuannya hendak mengambil harta ghanimahnya, harta rampasan, hendak mengambil unjuk giginya. Kalau di hadapan orang, oh ini gagal, ini memerang. Nah ini adalah syahid dunia. Ini mati, tapi mati syahid dunia tidak disembayangkan, tidak dikafarkan, dikubur aja.
Syahid dunia akhirat, orang ini berperang fisabilillah, nah karena mata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena tenang, bukan karena pirang, bukan, tapi karena Allah Ta'ala. Ada nasihat tadi supaya pirang, supaya dilihat berbeda, supaya naik pangkat tinggi. Nah ini bukan mati syahid dunia akhirat. Kalau dunia akhirat ini semata-mata perang sabilillah. Nah kayak pahlawan kita itu mati syahid dipakwakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari bahwasanya melawan penjajah itu adalah syahid. Maka terbagi tiga, kira-kira ada yang karena Allah semata-mata, ada karena dunia. Nah, kita doakan aja yang mati syahid dunia akhirat melawan penjajah. Nah kita nyaman duduk di sini untuk ilmu nih. Nah kita bebas angin, bebas kita untuk ilmu, itu gara-gara disebabkan oleh pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan pejuang-pejuang kita meninggal dunia muslim dapat kelapangan di dalam kubur dan masuk Allah dalam surganya. Jadi kita menghadirkan cipta itu kita baca Fatihah di dalam menghadirkan cipta mulai. Maka kita membaca Fatihah, membaca Allah, Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu binnas. Al-Fatihah mengirimkan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim kepada kita yang meninggal dunia itu. Kamu jadi terhadap pahlawan kita tahu ada mereka. Kita baca Fatihah, baca Allah, ya dia orang menyanyi. Itu kan lainnya. Nah kita membaca Fatihah 3 kali. Fatihah kepada pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan negara kita. Nah kita nyaman, duduk, bebas, kita kayak apa aja semua acara, kada yang meninggal dunia, kada dalam halaminya. Syukur benar. Kawan kita menuntut ilmu, kawan kita duduk. Itu ngarannya yang pejuang-pejuang itu mati syahid dunia dan akhirat. Nah mati syahid akhirat ini yaitu orang yang mati kebakaran, orang yang tabrakan, mati orang yang mati berenang, mati tenggelam lapas. Itu mati syahid akhirat. Yang terakhir orang mati dalam menuntut ilmu, mati syahid juga. Atau orang belajar ilmu, mengajar ilmu sama nangkara guru Al-Mukarram Guru Masdar si meninggal dari kuburan tadi sore tadi pas asar di Sungai Tuan. Mudah-mudahan saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat syafaat di akhirat. Nah orang-orang alim itu memberi syafaat dan orang mati syahid. Jadi syahid ada 3 macam. Syahid dunia, syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Jadi orang untuk ilmu itu matinya mati syahid. Kayak kita melihat lagi minggu depan kita untuk ilmu lagi. Minggu depan yang akan datang, minggu yang akan datang untuk melihat ilmu, matinya maka matinya mati syahid akhirat, tidak ditanya di dalam kubur. Nah jadi sini tadi sakedudukan dengan segala ulama, sakedudukan
Bukan kita menuntut ilmu itu menuntut ilmu di YouTube bukan, tetapi sekelumpulannya. Nah, menuntut ilmunya sebelum jadi dia pahami jam-jam kayak jam udah sedih. Kita menuntut ilmu di YouTube bagus saja juga, tetapi kadang dapat kita sama dihubungkan dengan ulama, berkat ulama itu. Dan segala ulama dan mendengarkan beberapa hadis. Nah, kayak kita nih mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghafal atau menghafal akan beberapa ilmu. Kawan yang hafal. Wa kullu tariqin yahtaju bihi ila mawqifin wa dalilin ya'muru bihi yaslamu min al-hayrati wal fitnati. Artinya dan sekalian jalan yang tersebut itu berkehendak di dalamnya itu kepada tempat berhenti. Ya, ada tempatnya, ada pondok pesantren, ada sekolahan, ada masjid, ada langgar, ada tempat majelis taklim, dan berkehendak kepada syekh, ada gurunya yang mursyid yang menunjukkan kepada jalan yang benar, yang menunjukkan akan sekalian jalan tempat mengambil akan tarikatnya di dalamnya, supaya sejahtera ia daripada sesat dan fitnah. Seperti kata Syekh Mustafa Al-Bakri, jadi ada nama dimakan itu itu gurunya itu bagus saja karena ada kitabnya apa nama kabar, kitabnya itu masyhur aja, siapa yang datang boleh. Kayaknya ada pengajian orang-orangnya tertentu, jangan boleh datang. Nah, itu boleh sebagian aja. Kayaknya ada malam belajaran aja sampai jam 2 sampai jam 3, pas ngantuk mata subuh malam. Nah, namanya belajar kita katakan aja belajar terus saja belajar. Nah, sudah yang ada dari lompat jangan ada mempati, ada orang yang tamat sembahyang jangan diempati, jangan diikuti. Nah, tamat sembahyang ya aku jaminnya ulangan sertifikat tanda tamat sembahyang, tertanda gurunya aku jaminnya kamu jamin masuk surga. Bayar kita senang. Pada bulan ya, ada hari ini sudah ya, pada bulan banyak sudah ada tanda tamatnya, yang dijamin gurunya masuk surga. Nah, insyaallah ada nama 4 yang benarnya bayar sertifikatnya 2.500.000. Nah, kita salah memilih guru, maka gurunya dalilnya itu Allah, firman Allah Taala dalam Al-Quran, dalilnya hadis Nabi juga, tapi akhirnya disitakannya. Nah, kayak ini Nasirul Mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang benar. Namanya orang minta tunjuki itu aja pasti orang kesasar. Nah, ya Allah, oke, tunjukkan yang wujud mana. Nah, itu orang kesasar. Nah, jadi yang sembahyang itu sesat. Nah, itu diberitakannya. Padahal kita ini minta tunjuki lawan Tuhan, minta tunjuki jalan yang lurus. Namanya orang miskin, minta tunjuki jalan yang lurus. Minta tunjuki jalan yang lurus itu supaya miskin sabar, supaya jangan mengambil hak orang mencuri, karena akan sabar, karena akan
mencuri, minta Tuhan supaya lurus. Ulama sugi minta juga jalan yang lurus. Kenapa? Supaya apa? Supaya bersyukur kesugihan dengan guna ihdinas siratal mustaqim. Nasuki ya Allah itu digerakkan ke jalan yang benar supaya menggunakan duit itu benar. Kayak dalam punya kadang benar sesugi ini menggunakannya baik, tukarannya narkoba, tukarannya baik hal-hal untuk menggunakannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang salah maka tamatlah sebagian dalilnya ihdinas siratal mustaqim. Salah artiannya itu fitnahannya. Dan fitnah seperti kata Sayyidi Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Jadi banyak salah menggunakan harta memberi Tuhan dengan macam-macam narkoba, minuman haram. Maka di bagian baru ini Kalimantan Selatan ini tertinggi orang yang mengkonsumsi narkoba haram hukumnya. Orang menjual, orang masyarakat, orang promosikan itu sama haram. Nah, supaya sejahtera atau sejahtera itu nyaman, iya, daripada sesat dan fitnah. Seperti kata Sayyidi Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala, macam-macam ini orang, macam-macam aja. Ada yang bisa berpandir lawan malaikat, ada yang bisa berpandir lawan sama, ada yang berpandir lawan macam-macam. Man salaka tariqa min ghairi dalilin ay syaikhin taha wa dhalla wa halaka ma'al halikin. Artinya barang siapa menjalani akan jalan tariqat ahli sufi ini dengan tiada syekh yang mursyid yang menunjukkan akan dia, niscaya bingung dia, dan sesat dia karena gurunya hendak menjalani tariqat, gurunya ada ahli sunnah pada berguru, makanya jadi bingung itu jadi stres jadi bingungnya. Ujar dalam kitab itu kan mengurangi tidur malam. Lalu sedikit aja boleh, udah sedikit boleh itu. Lalu para musik udah pulang sih tadi, lalu mau udah bawa tadi ya karena ada gurunya mendalam lagi dalam kitab mengurangi duit. Ada orang mengurangi duit itu ada besar, ada gurunya Riyadhah berarti tugas kita kamu yang ada gurunya itu bisa bingung dan ia sesat, dan barangkali jadi binasa serta orang yang binasa, sesat, menyalahkan orang, menyepelekan orang. Nah itu mudah-mudahan kita ini ada dari Tuhan selalu diberi dalam petunjuk. Itu kalau kita karena kayak itu lalu kita belajar untuk menuntut ilmu. Allah alam bisa. Al-bab as-salisu fi kasri syahwatayn al-batni wal farji. Bab yang ketiga pada menyatakan memecahkan akan dua syahwat perut dan syahwat farj. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, keluarga kita,
yang mulia Allah Subhanahu wa dosa dan mengenai kita berkah dimasukkan Allah ke dalam surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bertahlil